Apa hubungannya dengan Hari Pahlawan Nasional ini? Dalam postingan tersebut yang diambil dari Facebooknya Pak Kiai Ahmad Basu. Postingannya adalah spirit kepahlawanan almarhumlah pendiri NU Kiai Abdul Halim Lui Munding Majalengka yang hari ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Kiai Abdul Halim Lui Munding melacak jejak leluhurnya dari Ba'alawi seperti direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, sahabat-sahabatku sekalian dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku sekalian, dalam suasana Hari Pahlawan 10 November 2023 ini, sejak kemarin beredar postingan atau screenshot yang dikirim ke beberapa grup WhatsApp, di mana isinya adalah kalimat terkait dengan salah seorang kiai pendiri Nahdlatul Ulama yang pada tahun ini oleh pemerintah Republik Indonesia dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Beliau adalah Almarhumlah Kiai Haji Abdul Halim Lui Munding Majalengka. Kiai Haji Abdul Halim sering kami bahas dengan merujuk kepada buku yang ditulis oleh almarhum Kiai Haji Khairul Anam. Beliau Kiai Abdul Halim Lui Munding ini adalah tokoh yang sangat luar biasa juga, bersama dengan Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah, bersama dengan Kiai Haji Hasan Gipu, beserta kiai-kiai pada saat itu di dalam merancang berdirinya Nahdlatul Ulama yang dimulai dari Komite Hijaz. Dan menurut buku ini juga, Abdul Halim inilah yang banyak berperan di dalam mencatat atau membuat surat untuk dikirim terhadap kiai-kiai pada saat itu dalam rangka mengundang beliau-beliau itu untuk berkumpul dalam merumuskan Komite Hijaz yang dari Komite Hijaz ini menjadi Nahdlatul Ulama seperti yang sering saya ungkap. Nah, apa hubungannya dengan Hari Pahlawan Nasional ini? Dalam postingan tersebut yang diambil dari Facebooknya Pak Kiai Ahmad Basu. Ahmad Basu ini salah satu tokoh NU yang saya kagumi juga dalam tulisan-tulisannya. Saya memiliki buku karya beliau juga ya. Saya mendapatkan ini ketika beliau ngisi di Masjid Fathullah Khan, IAIN atau UIN, Jakarta. Postingannya adalah spirit kepahlawanan almarhumlah pendiri NU Kiai Abdul Halim Lui Munding Majalengka yang hari ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Kiai Abdul Halim Lui Munding melacak jejak leluhurnya dari Ba'alawi seperti direkam almarhumlah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Rais Syariah NU Jakarta yang sempat bertemu beliau di Majalengka pada 20 Jumadil Akhir 1352 Hijriah atau 11 Oktober 1933. Ini yang baik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini tanpa mau atau tanpa bermaksud merendahkan siapapun, tapi dalam hal ini baik sekali lagi untuk kita kaji bareng-bareng. Bukan anti terhadap apa yang disebut Ba'alawi, tidak, tetapi setidaknya kita mencoba mencari sumber-sumber lain. Apakah benar Kiai Abdul Halim Lui Munding ini adalah bagian dari Ba'alawi? Yang pasti beliau adalah terah dari Wali Songo. Disinilah titik poinnya, agaknya demikian. Kenapa? Karena memang dalam salah satu versi, Wali Songo itu ke atasnya dari Ba'alawi, yakni dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa dan seterusnya. Kalau versi yang umum termasuk dalam buku-buku sejarah yang umum pula. Nah, persoalan ini belakangan sudah banyak diteliti oleh para sejarawan muda, oleh para penelaah muda, dan saya secara pribadi sebenarnya sudah membahas ini sejak lama ketika Kiai Haji Agus Sunyoto masih hidup ya, karena sempat ngaji sejarah.
Pada intinya, sahabat-sahabatku sekalian, pembealawian ini nanti ketika melihat silsilah Wali Songo ke atas, ini menggunakan atau melalui jalur Sahib Mirbad, Muhammad Sahib Mirbad. Yang otomatis di sini nanti ada tokoh yang bergelar Asmat Khan atau Agumat Khan. Nah, sejak lama tentang bagaimana dan siapa Mas Asmat Khan itu sendiri. Walaupun saya juga memiliki buku tentang Asmat Khan yang dikaitkan kepada tokoh lain, itu ditulis oleh ya kelompok kiai-kiai Asmat Khan lah pada saat itu. Nah, intinya apa? Kalau tadi dikatakan bersumber dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, disitulah juga yang dipotret oleh Kiai Haji Agus Nyoto dalam buku Atlas Wali Songo ketika Kiai Agus merunut silsilah Wali Songo ke atasnya. Memang ada jalur yang melalui Asmat Khan ini, yang mana sumbernya dari buku yang ditulis oleh seorang penulis Ba'alawi, Naqib Al-Attas. Naqib Al-Attas menggunakan sumber dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ini sumbernya adalah dari data yang beliau dapati dari Sultan Sepuh pada sekitar 1930. Disitulah beliau menurut penyampaiannya mendapatkan silsilah Sunan Gunung Jati yang ke atasnya itu melalui jalur Ba'alawi. Nah, ini juga yang pernah saya bahas. Mungkinkah apa yang didapat oleh Habib Salim bin Jindan ini sahih atau tidak? Saya tidak bisa memastikan. Karena bisa saja memang ada. Hanya saja apabila saya merujuk kepada naskah-naskah sebelumnya, atau setidaknya ketika saya membaca bukunya Van den Berg saja, 1885 ketika melakukan penelitian, belum ada keterangan bahwa Sunan Gunung Jati itu ke atasnya adalah Ba'alawi dari keterangan den Berg. Bahkan den Berg mengatakan, antara kelompok habaib gitu gampangannya, yang pada saat itu disebut Sayyid, itu cenderung tidak akur dengan kelompok Sultan Cirebon. Bahkan kelompok Sultan Cirebon ini dianggap bukan bagian dari Sayyid atau Syarif yang sambung ke Rasul. Loh kok tiba-tiba 1930-an ada lembaran yang berisi silsilah ke atasnya adalah Ba'alawi. Logikanya pada saat den Berg melakukan penelitian, jikalau memang pada saat itu sudah ada naskah yang menjelaskan bahwa Sunan Gunung Jati ke atasnya adalah Ba'alawi, niscaya orang-orang Ba'alawi di sekitar keraton akan merangkul, akan mengakui. Tapi nyatanya den Berg menulis hubungan mereka tidak mesra. Ini yang perlu dikaji lebih cermat lagi ya. Apabila menggunakan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Tubagus Mugi Nur Fadil atau beberapa kiai yang lainnya yang disampaikan dalam acara musyawarah di Banten beberapa bulan lalu, memang Sunan Gunung Jati dan para wali songo yang lainnya tidak ada sambungannya melalui jalur Yaman atau tidak ada sambungannya ke Ba'alawi. Bahkan posisi Asmat Khan ini sendiri dipersoalkan. Nah, intinya sahabat-sahabatku sekalian, perbedaan pendapat itu adalah hal wajar selama kita memiliki fondasi dasar yang disebut sebagai rujukan. Hanya saja konsekuensi logisnya lagi ketika berbicara rujukan, maka kita mencari rujukan yang lebih tua dan lebih memungkinkan benarnya ketika disandingkan dengan sumber-sumber pembanding yang lain. Demikian selebihnya menurut Anda bagaimana? Menurut hemat kami, bahwa Wali Songo sesuai dengan data-data yang kami pelajari, sesuai dengan data-data yang disampaikan oleh sejumlah para peneliti, termasuk oleh dari Ketua Naat Naqabah Ansab Audatis'ah, memang tidak tersambung nasab melalui Ba'alawi. Mudah-mudahan bermanfaat dan berikan masukan yang konstruktif kepada kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.